Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selain itu, saya mempunyai aktivitas sebagai intinya saya mempunyai usaha Nayafada academic.com. Ini menyediakan jasa les atau kursus secara privat terkait machine learning, terus logika fuzzy, dan bisa dicek langsung ke website nayafadaacademic.com. Kemudian saya juga masih menjadi mahasiswa S3 di perguruan tinggi negeri di Surabaya. Dan di sini saya akan membahas terkait bagaimana melakukan impor sama ekspor database. Misal, saya mempunyai database di mana databasenya itu terkait contoh ya. Misal saya buat database contoh. Oke, saya create. Nah, database contoh ini misalkan saya buat tabel, namanya tabel mahasiswa. Saya buat dari sini SQL-nya. Langkahnya harus sudah aktif dulu database-nya. Ini sudah aktif ya. Jadi root-nya sudah ada di database contoh. Itu create tabel mahasiswa, name, varchar 9, kemudian primary key, nama, varchar, karakteristik dari mahasiswa ya, dan name, namanya saya panjangkan 50 karakter, terus jenis kelamin, jangan menulis nama tabel, nama kolom dengan spasi ya, ataupun nama database dengan spasi. Misal kalau katanya lebih dari 1, maka lebih baik digandeng atau di underscore. Jenis kelamin, varchar, panjangnya misalkan 15, tanggal lahir, akan pakai date. Nanti date-nya dia akan mengikuti penanggalan di ini ya, di PC-nya. Jadi kalau PC saya misalkan penanggalannya menggunakan bahasa Inggris ya, dia akan mengikuti bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mengikuti bahasa Indonesia. Tanggal lahir, kemudian alamat varchar, panjangnya misalkan 100. Mungkin ini karakteristik dari mahasiswa, ada name, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Mungkin itu dulu. Oke, sudah. Saya go. Jadi di sini ada go. Nah. Oke, sudah selesai. Terus misal saya isi atau saya tambahkan dulu tabel mata kuliah misalkan. Saya buat tabel mata kuliah, create tabel mata kuliah kode MK varchar misalkan 7 panjangnya, primary key juga, terus nama MK varchar panjangnya misalkan 50, jumlah SKS-nya misalkan integer. Misalkan saya tambahkan juga semester, saya jadikan 1 di sini, integer. Sudah, misalkan ini sebagai tabel mata kuliah. Oke. Misal saya insertkan di setiap tabelnya, saya insertkan 5 baris 5 baris. Terus nanti kita import dan kita ekspor lagi. Insert into mahasiswa, karena kolom semuanya itu saya isikan. Misal ini terdiri dari kolom apa aja, kita cek.
ada NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Kita masukkan satu persatu. Values NIM, misalkan NIM-nya 211 21 10 9 digit ya, 1 2 3 4 baru 4 misalkan. 10 NIM, nama, misalkan nama saya, saya mulai dari A, Anita Rahayu, terus berikutnya jenis kelaminnya misalkan perempuan, kemudian tanggal lahir saya mengikuti ini berarti bulan, tanggal, tahun. Misalkan saya pakai tahun 1990, alamatnya misalkan Lamongan. Saya copy, saya pastekan, hanya merubah code-nya, code apa ya, isinya, karena kalau ada primer key tidak boleh double. Misalkan Budi Santoso, laki-laki, ini bulan ya, bulan, misalkan ini tanggal, Lamongan. Terus copy lagi 12 Chandra Gunawan, misalkan laki-laki, bulan 2 tanggal 9/91 Babat misal. Saya copy lagi sebanyak 5 ya, saya mau ngisi 5 baris. Ini baru baris ke 3, ini baris keempat, Rodi Irmawan, laki-laki, satu 12 89, misalkan Sukodadi. Kemudian yang terakhir 4 Eli Ayuningsih, perempuan, tanggal 8 bulan 8 tanggal 14 91, misalkan ini Sugio. Oke, sudah saya isi sebanyak 5 baris, go. Ini kesalahannya di duplikat, maaf ya, ada duplikat ya. Nah, belum saya rubah di mana ya, 3 kebanyakan. Nah, 9 ya tadi saya, ini 9 kebanyakan. Oke, saya go. Ya sudah, jadi sudah terisi. Kita cek isinya, klik. Nah, ini datanya. Ini untuk yang mahasiswa. Berikutnya, misalkan mata kuliah, saya isi kolom-kolomnya ini ya, mata kuliah kolomnya
kode MK, nama MK, SKS semester. Saya cek dulu di sini biar nanti nggak lupa. Nah, saya isi pakai SQL. Kalau SQL harus diaktifkan dulu database-nya, jangan diaktifkan tabelnya. Rootnya posisinya di sini. Insert into mata kuliah. Values. Sini ada kode MK karakter, jadi saya kasih petik karakter 7 ya, 7 digit ya, 7 digit, 7 karakter. Berarti misalkan IF karena prodi saya informatika, IF kemudian MW 101. MW itu mata kuliah wajib, misalkan bahasa Indonesia, biar kita baik dalam penulisan dan sebagainya. Maka di setiap perguruan tinggi pasti ada mata kuliah wajib namanya bahasa Indonesia. Terus jumlah SKS-nya 2, semester 1 misalkan. Oke, saya copy, saya pindah. Maaf. Oke, terus saya koma. Ini mata kuliah wajib yang kedua, misalkan Pancasila. Agar kita selalu menjunjung tinggi Pancasila. Sama semesternya adalah 1, SKS-nya 2. Kemudian ada lagi mata kuliah wajib yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Terus di sini misalkan saya pakai di semester 2. Ada lagi misalkan mata kuliah pokok MP, misalkan di setiap semester itu pasti ada mata kuliah pokok. Untuk TI itu pasti ada kalkulus 1, SKS-nya 3. Mata kuliah pokok juga. Misal di sini ada, kalau di prodi kami ada pengantar teknologi informasi 3 SKS. Oke, sudah ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi semuanya 5, terus kita download dan kita impor lagi. Misal impornya adalah contoh lain. Kesalahannya di primer key. Duplikat MW12. Kita cek. Oh ya, ada 2. Ini kita 3. Oke, sudah. Kita go. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya cara melakukan download. Nanti di sini misal kalau kita tidak ingin setiap kadang kan kalau kita pindah PC itu setiap PC kadang harus buat baru, maka kita caranya harus download dulu, di-download. Caranya di-download dulu, diklik ekspor, kemudian dipilih dalam bentuk file SQL, go. Nah, ini ya, disimpan, save. Oke, ini sudah tersimpan di direktori atau folder download. Nah, kalau mau ngecek strukturnya, ini ya, diklik kanan, open. Mana open? Oh, ini aja, open. Nah, karena ini di saya masih hanya ada notepad sama visual code, saya buka di visual code. Nggak mau ya, saya buka dari visual code saja. Nah, ini saya buka yang file SQL tadi biar kita tahu strukturnya.
open file, download. Ini strukturnya, jadi kalau mau rubah dan sebagainya itu bisa di bagian sini. Nah, ini masih proses install MySQL-nya. Nah, jadi kalau mau ngecek strukturnya bisa dicek. Misal pakai text editor Notepad++ ya monggo, Sublime monggo, Visual Code monggo, jadi bisa dicek di sini. Nah, ini caranya download. Nanti bisa di setting di sini. Jadi yang warna hijau ini adalah komentar, jadi tidak apa-apa dihapus. Misalkan ini dihapus ataupun ini pun dihapus juga bisa. Set time zone-nya yang dipakainya create tabel, kemudian kayak ini semuanya hanya komentar, jadi boleh dihapus. Nah kayak ini boleh dihapus juga. Maaf, keblok semua. Nah ini bisa dihapus, jadi yang utamanya insert, create, sama ini juga boleh dihapus ya, set time zone-nya. Misal kalau enggak mau menggunakan ini, tapi kalau mau menggunakan ini dibiarkan saja boleh. Oke, misal ini kita edit apa, kalau sudah selesai diedit, nah cara untuk mengimpor bagaimana? Aktifkan dulu di sini di server utama, terus kita buat database-nya, create database hasil, misalnya hanya hasil gini aja, artinya hasil dari import. Ini sudah selesai, kita aktifkan dulu. Nah ini artinya sudah aktif, terus baru diimport file SQL tadi, kita cari filenya, download, terus ini ya, open, terus go. Nah kalau seperti ini berarti sudah berhasil kita import. Ini cara import dan ekspor. Tujuannya apa? Agar kita nanti misalkan pindah-pindah PC dan masih belum di online kan, kita tidak kesulitan melakukan impor ataupun ekspor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas kalimatnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.